Halo, salam semuanya. Hari ini saya ingin sharekan satu dorongan bagi anak muda di luar sana dalam mereka menghadapi tantangan, dalam mereka menghadapi segala percobaan di sana. Saya ingin memberi dorongan agar mereka terus kuat menghadapi apapun tantangan di luar sana. Jadi berdasarkan kajian dan soal selidik tantangan bagi anak muda Kristen di luar sana, beberapa hal yang membuatkan mereka jatuh, membuatkan mereka down, yang membuatkan mereka tidak kuat untuk menghadapi segala tantangan-tantangan seperti itu. Jadi hari ini saya akan sharekan satu tantangan yang dihadapi oleh anak muda di luar sana, dan juga akan mendorong kita semua supaya terus kuat menghadapi tantangan seperti ini. Ya, meskipun tantangan yang saya share ini tidak masuk akal ataupun leceh, tetapi percayalah kalau tantangan seperti ini, yang leceh ini, yang tidak masuk akal ini dialami oleh anak muda yang baru berjalan bersama Tuhan, pasti dia akan rasa down, pasti dia akan jatuh, bahkan kemungkinan kehidupan dia akan kembali kepada kehidupan yang lama. Oke? Jadi tantangan di sini yang akan saya share yaitu anak muda menerima sindiran dan penghakiman ataupun dihakimi oleh orang-orang sekeliling dia, sama ada rakan-rakan dia, baik rakan di sekolah dia, rakan sekerja dia, rakan sepelayanan dia, bahkan keluarga dia, ahli keluarga dia, dan juga saudara mara dia. Jadi saya akan sharekan 3 situasi yang sering dialami oleh anak muda Kristen hari ini. Yang pertama sekali, kita sering dikatakan, wah kamu adalah orang-orang gereja, kamu adalah orang-orang yang kudus, kamu adalah orang-orang yang holy, kamu tidak layak bergaul dengan kami karena kami orang berdosa. Malah sampai ada yang katakan, wah kamu adalah pastor, kamu adalah father, kamu adalah padri, kamu adalah pendeta, kamu orang yang alim. Dikatakan seperti itu karena mindset mereka bahwa orang-orang di gereja itu orang-orang yang kudus, orang-orang yang holy, pastor-pastor ataupun pendeta-pendeta ataupun orang-orang yang beriman, dikatakan di sana. Jadi situasi yang kedua, kita menerima tantangan seperti ini. Wah, kamu pergilah gereja melaksanakan tugas kamu, melaksanakan pekerjaan kamu di gereja itu. Pergilah kamu ke gereja, kamu kan orang kuat gereja. Pergilah kamu gereja, laksanakan tugas kamu di gereja sana. Jadi pemikiran mereka bahwa ke gereja itu satu pekerjaan rutin harian, pemikiran mereka. Alright, jadi situasi yang ketiga, ini yang paling dahsyat, ini yang paling sakit, yang sering menyakitkan hati kita anak muda Kristen hari ini ya. Kita sering dihakimi, dikatakan kita ini hipokrit, berpura-pura, dikatakan seperti itu. Bahkan kita dikatakan iblis ataupun syaitan yang bertopengkan malaikat, ataupun ayat Alkitabnya kita ini seperti serigala berbulu domba, dikatakan seperti itu ya. Di gereja bukan main lagi kita kudus, di gereja bukan main lagi kita membuka Alkitab, kita bersekutu bersama orang Kristen, tapi apabila kita melakukan satu kesilapan, kita mulai kena cop, kita hipokrit. So saya akan dorong kita untuk menghadapi satu persatu situasi ini ya, dalam tantangan ini tadi. Yang pertama sekali, kita ini dikatakan orang-orang kudus, orang-orang gereja, karena kita selalu pergi ke gereja, karena kita selalu pergi ke persekutuan Kristen, karena kita selalu melayani, kita selalu berdoa. Jadi kita dikatakan orang yang kudus, orang yang holy. Nah, jadi orang pergi ke gereja itu semuanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang holy, dikatakan seperti itu. Alright, jadi saya ingin kuatkan kita di sini, saya ingin dorong kita di sini, anak muda Kristen yang menghadapi tantangan seperti ini. Kita juga tahu bahwa gereja itu bukannya untuk orang-orang yang kudus, bukan untuk orang-orang yang holy seperti pemikiran mereka. Kita juga tahu bahwa kita adalah gereja, kita adalah bait Allah. Jadi pemikiran mereka di luar sana, gereja itu satu bangunan untuk orang-orang kudus berkumpul di sana. Right? Jadi saya ingin perbetulkan tanggapan mereka dan juga sebagai dorongan bagi kita anak muda di sini. Jadi bagi saya gereja itu ataupun bangunan gereja itu ataupun persekutuan itu bukannya suatu tempat untuk orang-orang yang kudus, bukannya tempat untuk orang-orang holy. Tapi bagi saya sendiri gereja itu adalah suatu bengkel ataupun workshop ataupun dikatakan training center, tempat pelatihan ya kita sebagai orang Kristen, di mana kita mau bertumbuh, di mana kita mau didorong, di mana kita mau dibentuk di sana untuk memiliki kehidupan lebih bagus lagi hari demi hari yang kita akan lalui. Karena di dunia ini tidak satupun manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus. Jadi semua manusia berdosa, sebab itulah kita pergi ke gereja, karena kita tahu kita berdosa. Kita pergi ke gereja, kita mau menerima motivasi dari orang, kita mau didorong, kita mau dipulihkan, malah kita mau bersekutu bersama keluarga-keluarga Kristen.
Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 5 ayat 31 hingga 32 bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit memerlukan tabib. Begitu juga Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertaubat. Jadi di sini kita boleh lihat bahwa gereja itu untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, yang memerlukan Yesus, yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan seorang tabib untuk dipulihkan. Jadi jelas bahwa gereja bukan untuk orang-orang yang kudus, bukan orang-orang yang holy. Jadi situasi yang kedua pula, apabila kita dikatakan, kamu pergilah ke gereja melaksanakan tugas kamu, melaksanakan tanggung jawab kamu, pergilah kamu ke gereja buat pekerjaan kamu itu. Jadi pemikiran mereka katakan ke gereja itu seperti rutin harian, pekerjaan duniawi yang harus kita pergi ulang-alik. Jadi sekali lagi saya beri dorongan kepada kita anak muda di luar sana supaya kita terus kuat ya menghadapi hal ini, dan saya ingin perbetulkan tanggapan mereka bahwa kita pergi gereja itu karena kita mau melayani Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Markus 10 ayat ke-45, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi why not kita lakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan, bahwa kita harus melayani karena kita dipanggil untuk melayani. Kan? Jadi itu tujuan kita pergi ke gereja. Jadi pergi ke gereja itu bukan seperti pemikiran mereka berpikir itu adalah rutin harian kita, itu seperti pekerjaan duniawi kita yang kita pergi balik begitu saja. Alright. Jadi yang ketiga, yang terakhir sekali, situasi ini yang sangat menyakitkan, malah sampai membuatkan kita rasa down ya. Kita sering dihakimi orang-orang yang pergi ke gereja itu, orang yang melayani itu, orang yang pergi ke persekutuan itu hipokrit dikatakan. Di gereja saja nampak alim, di dalam persekutuan saja nampak kudusnya. Tetapi apabila di luar, wah dia seperti iblis ataupun syaitan yang bertopengkan malaikat, ataupun seperti yang saya katakan tadi, serigala berbulu domba. Di gereja kita nampak holy, di gereja kita nampak kudus, di gereja kita nampak alim. Tapi apabila kita mengalami suatu masalah dalam diri kita, ataupun kita melakukan kesilapan, kita terus dicop oleh orang-orang itu bahwa kita ini hipokrit, berpura-pura saja selama ini pergi ke gereja kudusnya, holy-nya. Ingin saya perbetulkan tanggapan seperti ini ya. Seperti yang saya katakan, orang yang pergi ke gereja itu bukan karena dia kudus, bukan karena dia holy, tapi karena dia berdosa, karena dia sadar dia manusia yang berdosa. Karena itu dia pergi gereja supaya dia terus dipulihkan, supaya kehidupan dia terus didorong, supaya dia terima motivasi dari orang-orang sekeliling dia, baik keluarga-keluarga Kristen dia, supaya perubahan terjadi dalam kehidupan dia. Karena orang pergi gereja ini dia sadar dia berdosa. Daripada mereka yang menghakimi hipokrit itu tadi, mereka juga manusia yang berdosa, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka berdosa, malah mereka menghakimi lagi. Jadi persoalannya siapa yang hipokrit di sini? Alright. Jadi itu sebuah sedikit dorongan bagi kita anak muda yang mengalami tantangan seperti ini ya. Saya harap semua kita terus kuat, terus teguh. Jangan karena hal ini kita terus menyalahkan diri kita sendiri, kita terus salahkan gereja, kita terus salahkan orang sekeliling kita. Karena saya percaya kita diciptakan oleh Tuhan untuk mempersiapkan satu pekerjaan bagi Dia. Jadi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, karena Dia Allah yang berpihak kepada kita. Amin. Jadi yang terakhir sekali di dalam Ibrani 10 ayat 24 sehingga ke 25 dikatakan seperti ini, dan marilah kita saling memerhatikan dan saling mendorong antara satu sama lain, dan janganlah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati antara satu sama lain. Nah, jelas sudah Alkitab mengatakan supaya kita terus mendorong antara satu sama lain dan menasihati antara satu sama lain, malah jangan pernah jauhkan diri daripada persekutuan ataupun pertemuan-pertemuan ibadah. Oke, sekian saja perkongsian daripada saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, semoga kita terus didorong. Amin. Allah berpihak kepada orang yang percaya. Amin.